Malam ini harus dapat 1 ekor lagi. Untung makin besar. Orang-orang gak bakal tahu bedanya. Akhirnya saya tangkap bakso juga. Jadi benar dia nyampur daging sapi sama daging celeng. Hah, ini dia. Bakal laku keras besok di pasar. Pak Sugeng, apa yang kamu lakukan di sini, ha? Pak Hansip, ini saya cuma berburu biasa aja kok Pak. Nggak ada yang aneh kok. Pak Sugeng, daging sapinya segar hari ini kan? Tentu saja Bu, baru datang dari rumah. Potong tadi pagi. Mau berapa kilo? Saya mau 1/2 kilo aja Pak. Ini buat rendang. Kebetulan ada acara keluarga di rumah. Boleh Bu. Dagingnya dijamin empuk. Hasilnya pasti mantap buat rendang. Ini Bu, 1/2 kilo pas. Mau dibungkus yang rapat biar dagingnya awet. Iya Pak, tolong dibungkus yang rapi ya. Saya buru-buru nih, banyak persiapan yang harus dikerjakan. Ini Bu, totalnya 60.000 aja. Terima kasih Pak Sugeng. Mudah-mudahan dagingnya seempuk yang biasanya. Pasti dong Bu Cindy, saya jamin deh. Pak Sugeng, ada daging yang segar hari ini? Ada dong Bu, silakan pilih Bu. Baru dari rumah potong tadi pagi. Pak Sugeng, gimana dagangannya hari ini? Laku keras? Lancar Pak Joko. Orang-orang gak ada yang sadar. Daging dicampur aja laku. Setiap hari dapat untung lebih. Loh, kamu masih nyampur daging sapi sama daging celeng? Bukannya kamu udah pernah bilang mau berhenti? Iya Pak Joko, kenapa harus berhenti? Siapa juga yang bakal curiga? Dagingnya dicampur dengan rapi. Nggak ada yang bisa ngebedain. Yang penting itu uang masuk lancar. Lagian siapa yang bakal tahu? Pak Sugeng, kamu sadar nggak? Ini bisa bahaya kalau ketahuan. Lagi pula makan daging celeng itu kan haram, nggak baik. Ah, Pak Joko, kamu ini terlalu khawatir. Yang penting kan uang jalan. Lagian siapa sih yang peduli? Selama daging itu dimasak, mereka nggak bakal tahu. Sudahlah, jangan kebanyakan mikir. Fokus aja sama untung. Dengar ya Pak Sugeng, saya nggak bisa ikut campur urusan kamu. Tapi sebagai teman, saya ingetin, jangan terlalu jauh main kotor. Azab pasti akan datang, cepat ataupun lambat. Azab? Pak Joko, kamu ini kayak ustadz aja. Dengar ya Pak Joko, selama uang masuk ke kantong, saya nggak peduli dengan omongan orang. Mau celeng kek, mau sapi kek, ngerti? Itu kan Pak Sugeng, penjual daging yang rame di pasar. Iya, dagingnya murah banget. Tapi kata orang, hati-hati. Ada yang bilang dia suka nyampur daging sapi sama yang lain. Ya sudah Pak Sugeng, tapi aku ingatkan sekali lagi Pak, jangan sampai kamu menyesal nantinya. Masakan kamu hari ini kok dagingnya agak aneh ya? Keras gitu, nggak kayak biasanya. Iya mah, rasanya juga beda. Gak seenak biasanya kalau mama masak rendang. Agak pahit deh. Masa sih mama beli daging di Pak Sugeng? Kayak biasa, dia selalu jual daging dengan segar. Jangan-jangan kalian cuma lagi gak selera makan aja. Ma, ini bukan soal selera makan. Daging ini keras banget. Kalau kamu bilang beli dari Pak Sugeng, aku mulai curiga. Apa dia jual daging sapi beneran ya? Ma, masa dia jual daging yang gak benar? Temen-temen aku bilang ada yang pernah dengar gosip di pasar. Katanya dagingnya dicampur yang aneh-aneh. Gak mungkin Disa, Pak Sugeng itu udah langganan kita bertahun-tahun. Mama selalu percaya sama dia. Tapi kalau memang ada gosip begitu, Mama bakal tanya langsung besok. Iya, besok kamu ke pasar dan tanyain langsung. Aku gak mau main-main soal ini. Kalau memang dia nipu, kita harus laporin. Jangan sampai kita terus-terusan makan daging yang gak jelas. Ma, besok aku ikut ya. Aku mau lihat sendiri kalau Pak Sugeng beneran jualan daging sapi apa bukan. Oke, besok kita sama-sama ke pasar. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Pak Sugeng, kemarin saya beli daging buat masak di rumah. Kok rasanya beda ya? Kayak nggak fresh gitu. Ah, Bu Nita, mungkin dagingnya masaknya kelamaan kali. Biasanya kalau terlalu lama dimasak, bisa jadi keras dan beda rasanya. Masa iya Pak Sugeng? Saya nggak masuk lamaan kok. Malah lebih cepat dari biasanya. Tapi rasanya kok kayak nggak kayak daging sapi segar yang biasanya kamu jual. Tenang aja Bu Nita, daging yang saya jual ini selalu segar dari rumah potong. Kalau ada yang aneh, mungkin ada masalah di cara masak atau bumbu kali Bu.
Bu Nita, kamu ngerasain juga? Saya juga sempat curiga loh. Daging yang saya beli dari Pak Sugeng kemarin rasanya beda banget. Kayak ada sesuatu yang gak beres. Apa mungkin memang ada yang salah ya sama dagingnya? Aduh Bu Ella, mungkin memang pas lagi nggak enak makan aja kali. Semua daging yang saya jual ini dijamin sapi asli loh. Buktinya banyak yang beli dan nggak ada yang komplain selain kalian. Pak Sugeng, kita udah lama kenal. Saya nggak mau mikir yang aneh-aneh, tapi saya juga nggak mau ditipu. Saya harap kamu nggak main-main dengan barang dagangan yang kamu jual. Iya Pak Sugeng, kami langganan kamu udah lama. Jangan sampai ada kabar buruk soal dagangan kamu. Apalagi daging, ini soal kesehatan loh. Iya Bu, saya nggak main-main kok. Semua daging saya selalu sapi asli dan segar. Tenang aja kalian, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam ini harus dapat 1 ekor lagi. Untung makin besar, orang-orang nggak bakal tahu bedanya. Akhirnya saya tangkap basah juga. Jadi benar dia nyampur daging sapi sama daging celeng. Hah, ini dia. Bakal laku keras besok di pasar. Pak Sugeng, apa yang kamu lakukan di sini, ha? Pak Hansip, ini saya cuma berburu biasa aja kok Pak. Nggak ada yang aneh kok. Berburu biasa, udah banyak laporan dari warga kalau daging yang kamu jual di pasar itu rasanya aneh. Mereka curiga dan sekarang saya lihat kamu di sini. Kamu berburu celeng ya? Ah, Pak Hansip, itu cuma prasangka warga aja. Daging saya di pasar selalu segar kok. Mereka mungkin salah sangka. Oh iya, kalau gitu kenapa bawa karung? Mau kamu apakan celeng itu? Dijual ke pasar? Kamu jangan asal nuduh dulu Pak Hansip. Udah ya, saya pulang dulu. Pak, aku mau tanya, kamu gak takut apa jual daging campuran kayak gitu? Nanti orang-orang bisa tahu loh. Ah, nggak mungkin Bu. Mereka nggak bakal curiga. Lagian aku cuma sedikit kok nyampurnya. Nggak bakal ketahuan. Tapi Pak, kalau nanti ketahuan gimana? Ini kan bisa jadi masalah besar. Apa kamu yakin gak bakal ada yang curiga? Hahaha, Bu, kamu tuh terlalu mikirin hal yang gak penting. Daging celeng sama sapi kan mirip. Orang-orang gak bakal bisa bedain. Lagian aku nyampurnya cuma sedikit aja kok. Biar untung lebih gede. Aman kok Bu, udah tenang aja. Iya Pak, tapi kalau sampai ketahuan orang-orang pasti bakal marah. Ini bukan soal untung atau rugi aja. Ini soal tanggung jawab, soal kejujuran. Udah nggak usah lebay sih Bu. Semua dagangan itu ada triknya. Nggak bakal ada yang protes kalau mereka nggak tahu. Kita masih butuh uang buat anak-anak sekolah kan. Ini jalan paling cepat buat dapat lebih. Tapi Pak, ini kan soal halal dan haram juga. Gimana kalau kita malah dapat bencana karena ini? Bencana? Kamu ini percaya banget sama hal-hal kayak gitu. Hidup tuh soal pintar-pintar cari kesempatan. Kita lagi butuh uang. Jangan kebanyakan mikir. Semua akan baik-baik saja Bu. Bu Cindy, daging yang saya beli di Pak Sugeng kemarin kok rasanya aneh ya? Kayak bukan daging sapi biasa. Saya mulai curiga, jangan-jangan dia jual daging yang gak bener. Saya juga ngerasa gitu Bu. Daging yang saya beli buat rendang keras, baunya juga aneh. Tapi saya belum bisa pastiin kalau itu beneran daging yang gak benar. Gimana kalau kita tanya dia langsung? Kita ke pasar hari ini biar gak ada lagi keraguan. Soalnya kalau terus kayak gini bisa-bisa kita kena tipu terus. Setuju Bu, nggak bisa kita biarin ini berlarut-larut. Kalau bener dagingnya nggak halal, ini bahaya banget. Hai Bu Cindy, Bu Jamila. Oe harus kasih tahu sesuatu ah. Daging yang kalian beli itu bukan daging sapi ya. Oe tahu betul bedanya. Itu mah daging celeng. Daging celeng? Hah? Daging celeng? Iya, daging celeng. Oe kenal teksturnya, aroma dan warnanya beda sama daging sapi. Oe udah lama tinggal di kampung yang sering ada perbuluan celeng ah. Jadi Oe teh tahu persis. Jadi selama ini kita udah makan daging haram begitu. Astaga, gimana kalau keluarga saya keracunan? Ya Allah, kita udah ketipu Bu Cindy. Kita nggak bisa bayarin ini terjadi lagi. Kita harus ke pasar hari ini juga. Kita tanyain langsung ke Pak Sugeng. Kalau perlu laporin ke Pak RT biar dihukum. Oe teh mau ikut nah, tapi sayang hal ini Oe teh nggak bisa. Oe ada janji sama Bu Ella buat ke dokter. Ya kan Bu Jamilah? Aduh, hampir lupa. Saya juga nggak bisa ikut. Maaf ya Bu Cindy. Baiklah, saya akan berangkat sendiri. Kalau ini benar, Pak Sugeng harus bertanggung jawab. Pak Hansip, mau kemana buru-buru gitu? Oh Bu Nita, saya lagi ada urusan penting nih. Urusan penting apa Pak? Kok kelihatannya serius banget? Ini soal Pak Sugeng Bu. Pak Sugeng? Ada apa emangnya? Saya lihat sendiri, daging yang dijual Pak Sugeng itu dicampur Bu. Daging sapi sama daging celeng. Apa? Daging celeng? Ya ampun, saya baru aja beli daging dari dia kemarin. Saya kasih ke anak-anak makan Pak. Daging haram itu.
Saya paham Bu, makanya saya sekarang mau ke pasar, mau periksa langsung kalau benar dia nyampur daging sapi sama celeng. Ini udah keterlaluan, gak cuma nipu tapi juga merugikan banyak orang. Pak Sugeng itu penipu besar. Dia pikir dia bisa main-main sama kesehatan kita, sama makanan kita. Saya nggak akan biarin ini. Saya ngerti Bu, saya sendiri gak nyangka. Saya tahu Pak Sugeng itu pedagang lama di pasar, tapi ini nggak bisa dibiarkan. Kalau ini benar, dia harus tanggung jawab. Saya ikut ke pasar Pak, saya harus lihat sendiri dia ngaku soal kecurangan ini. Gak bisa dibiarkan begitu aja, ini soal harga diri dan kesehatan kita. Boleh Bu, tapi saya sekarang melapor dulu ke Pak RT. Kamu duluan aja ke pasar. Siap Pak, kita harus tuntaskan ini sekarang juga. Ayo Bu, biar masalah ini cepat selesai. Pak Sugeng, kita mau ngomong serius. Ada apa Bu? Dagangan saya lancar kok, nggak ada masalah apa-apa. Kita nggak datang buat bercanda Pak Sugeng. Daging yang kita beli dari kamu kok rasanya aneh, keras, dan gak seperti biasanya. Ada yang salah kan? Jangan pura-pura nggak tahu. Banyak yang bilang daging kamu nggak segar. Terus terang aja Pak Sugeng, ini daging apa? Bu, saya cuma jualan daging sapi biasa, nggak ada yang aneh. Mungkin kalian salah masak. Kalau dagingnya keras, coba masak lebih lama lagi. Biasanya sih begitu. Pak Sugeng, jangan kira kita bodoh. Kita tahu perbedaan daging sapi dan daging lain. Ini bukan soal cara masak, ini soal kualitas. Daging ini keras karena dicampur sama daging celeng kan? Daging celeng? Mana mungkin Bu, saya nggak akan pernah jual daging seperti itu. Kalian salah paham nih. Jangan bohong Pak Sugeng. Banyak orang di sini yang udah curiga dan kita bukan orang bodoh. Kita bisa bedain daging sapi asli dan oplosan. Apa kamu pikir kita nggak tahu? Daging celeng itu keras, baunya juga beda. Ini bukan cuma sekali, banyak warga yang sudah laporin hal ini. Kamu pikir bisa terus-terusan nipu kita? Bu, daging saya beneran daging sapi. Saya nggak pernah nyampur apa-apa. Tolong jangan bikin asumsi yang salah. Pak Sugeng, kamu dengar ya, kalau sampai terbukti kamu jual daging celeng, ini bakal kita bawa ke warga dan ke pihak berwajib. Kamu gak cuma nipu kita, tapi kamu juga ngancurin kesehatan orang-orang. Pak Sugeng, ini kesempatan kamu buat ngaku. Kalau enggak, kita bakal tes daging ini. Dan kalau hasilnya sesuai dugaan kita, kamu selesai. Bu, saya nggak pernah nyampur daging saya. Tolong jangan berpikir seperti itu. Baiklah Pak Sugeng, tapi ini peringatan terakhir. Kami akan cari bukti, dan kalau terbukti, kamu bakal menanggung akibatnya. Apa yang aku lakukan? Kenapa aku begitu serakah? Semua demi uang, demi keserakahan. Apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa aku berubah? Bu, tolong aku. Pak, ada apa? Ya Allah, apa yang terjadi sama kamu? Tolong Bu. Tidak, ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa? Pak, kamu mau kemana, Pak? Pak, tunggu, jangan pergi. Tolong jangan tinggalkan aku. Yuni, aku nggak bisa kembali. Kenapa ini terjadi padamu, Pak? Kenapa kamu melakukan semua ini? Jangan pergi. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Pak. Aku akan selalu mencintaimu, Yuni. Tapi aku nggak bisa kembali. Maafkan aku. Sekarang, inilah tempatku. Tidak, Pak. Jangan pergi. Bu Yuni, saya mengerti perasaan ibu, tapi mungkin ini memang sudah jalan yang harus Pak Sugeng jalani. Ini mungkin hukuman atas semua yang dia lakukan. Tapi kenapa harus seperti ini, Pak Hansip? Suami saya bukan orang jahat. Dia cuma salah langkah. Saya tahu Bu, kadang orang yang tersesat gak sadar kalau mereka sudah terlalu jauh. Pak Sugeng terlalu banyak bermain-main dengan nasib. Dia pikir kebohongan dan kelicikan bisa menyelamatkan dia, tapi kenyataannya itu justru menghancurkannya. Pak, kenapa kamu harus kayak gini? Kenapa kamu gak bisa jujur dari awal? Aku gak sanggup lihat kamu kayak gini. Bu, saya juga gak habis pikir, tapi kita gak bisa melawan takdir. Apa yang terjadi sama Pak Sugeng adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ini mungkin bukan hukuman yang bisa kita pahami dengan mudah, tapi ada pelajaran besar di balik semua ini. Apa saya nggak punya kesempatan buat nolong suami saya, Pak Hansip? Saya masih sayang sama dia. Kadang hukuman datang bukan untuk menghancurkan, tapi buat menyadarkan. Pak Sugeng mungkin gak bisa kembali seperti dulu, tapi percayalah Bu, ini semua terjadi karena dia harus menebus apa yang dia lakukan. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Semua ini terlalu berat buat saya. Ibu gak sendiri, kami semua di sini siap bantu ibu, tapi sekarang kita harus biarkan Pak Sugeng menjalani apa yang sudah ditentukan buat dia. Pak Sugeng gak ada kabarnya lagi. Sekarang itu gak ada yang tahu kemana dia pergi.
Mungkin ini memang sudah hukuman buat dia. Azab datang dengan caranya sendiri. Siapa sangka hidupnya bakal berakhir seperti ini. Saya udah nggak habis pikir Bu Cindy. Siapa sangka kalau dia selama ini nyari untung dengan cara curang begitu. Kita semua kena tipu. Kalian dengar berita nggak? Tadi pagi aku ketemu Pak Hansip. Dia bilang katanya Pak Sugeng berubah jadi manusia babi. Jadi manusia babi? Kamu serius Pak Joko? Nggak mungkin. Kamu dengar itu dari mana? Jangan-jangan cuma gosip. Ini beneran, Pak Hansip yang cerita langsung. Katanya dia lihat sendiri kejadian aneh itu waktu Pak Sugeng lari ke arah hutan dan tubuhnya sudah berubah jadi manusia babi. Ya Tuhan, apa mungkin ini azab nyata? Saya nggak pernah percaya sama yang gitu-gituan. Tapi sekarang, apa mungkin itu benar terjadi? Ini pelajaran buat kita semua. Tuhan gak pernah tidur. Mungkin Pak Sugeng pikir dia bisa lari dari tanggung jawabnya, tapi ternyata gak ada yang bisa lolos dari hukuman. Saya cuma gak sangka kalau hukuman datang sekejam ini. Saya juga kaget Bu Nita. Tapi dari yang saya dengar, memang gak ada yang selamat dari kesalahan besar tanpa harus menanggung akibatnya. Pak Sugeng mungkin pikir dia bisa selamanya nipu kita, tapi Tuhan lebih tahu. Saya harap ini jadi peringatan buat semua orang di pasar ini.